Salam dan damai sejahtera bagi seluruh jemaat Tuhan, khususnya jemaat GPIB Gideon Kelapa II Depok. Jemaat yang berada di gereja dan di rumah masing-masing, mari masuk dalam persekutuan ibadah di malam akhir tahun 2020 ini. Pemberitaan firman saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta John FC Patiasina. Banyak cerita dan kejadian yang telah kita alami sepanjang tahun 2020. Kesedihan, duka, dan hari-hari berisi perkabungan. Kita masih menangis dan masa pandemi belum usai. Mungkin banyak orang menjadi khawatir, tidak percaya diri, lalu menyambut hari esok dengan ketidakpastian. Kalau saudara sudah menyiapkan hati dan pikiran untuk beribadah, lalu masuk dalam rumah Allah dan sedia menghadap Dia, tenanglah dan katakan, semua dapat dilewati bersama Tuhan. Di dalam saat teduh, ketahuilah bahwa satu hal yang akan membuat kita tenang, tenteram, adalah dengan menghadap Tuhan serta menantikan kehadirannya. Umat Tuhan, jika memungkinkan, silakan berdiri dan memuliakan Dia. Menjangkau bintang mana
Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Ucapan syukur dan doa. Pergantian tahun menjadi waktu yang baik untuk berkilas balik. Tepatlah bila orang percaya membawa pengakuan tulus tentang karya Allah dalam kehidupan ini. Kita akan membacanya dan mengucapkannya secara bergantian. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Sebelum pemberitaan firman Tuhan, kita bernyanyi dari kitab Bakti 22, Besar dan Ajaib. Segala jalanmu, Raja
Jemaat sekalian, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan jika saat ini kami boleh dihantar untuk tiba di penghujung tahun 2020. Kami akan mendasarinya juga di hujung tahun ini dengan firman-Mu. Karena tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami semua dapat memahami firman Tuhan dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab diambil dari 1 Tawarik 28 ayat 20 sampai 21 yang menyatakan, "Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Sesungguhnya rombongan para imam dan para orang Lewi ada untuk melakukan segala ibadah di rumah Allah, dan ada beberapa sukarelawan yang ahli dalam setiap tugas yang dapat membantu engkau. Juga para pemimpin dan seluruh rakyat ini sepenuhnya ada di bawah perintahmu." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang pesimis, yaitu orang yang mudah putus asa, akan menjadi pemilik masa lalu. Artinya, dia tidak akan semangat, dia kecewa, dia tidak percaya diri, dia malas untuk mengembangkan diri dan sebagainya. Lalu ada juga orang yang optimis, yaitu berpengharapan baik dalam menghadapi segala sesuatu, maka orang tersebut akan menjadi pemilik masa depan. Dia percaya diri, dia semangat, dia tidak mudah putus asa, dan lain sebagainya. Nah, bacaan kita hari ini mau memperlihatkan Daud yang tidak putus asa karena tidak diizinkan Tuhan membangun bait suci. Dia tetap optimis karena dia yakin dia akan mempersiapkan anaknya Salomo untuk meneruskan pembangunan bait suci sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan tujuannya pembangunan bait suci itu adalah agar umat Israel memiliki masa depan yang baik. Nah, bacaan kita dalam sebuah konteks di dalam kitab 1 Tawarikh yang ditulis oleh Nabi Ezra pada masa umat datang dari pembuangan di Babel. Keadaan pada saat itu, saat umat datang ke Yerusalem, bait suci hancur,
dan hidup mereka bercampur dengan bangsa lain yang menyebabkan mereka kehilangan iman. Ketika mereka kehilangan iman, berarti mereka kehilangan jati diri mereka sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Lalu Ezra mengangkat kembali kehidupan para leluhur mereka untuk melihat bahwa umat itu sudah diberkati di masa lalu. Umat tetap menjadi umat pilihan Tuhan, supaya mereka semakin diyakinkan. Jadi kitab 1 Tawarik ditulis dengan tujuan untuk melihat peran para raja atas terbentuknya ibadah-ibadah di Israel dan berdirinya bait suci. Tema utamanya adalah Tuhan setia kepada janjinya terhadap umat yang taat beribadah. Dan dalam bacaan kita dalam konteks kecilnya adalah persiapan pembangunan bait suci sebagai tempat kediaman Allah di tengah-tengah umatnya. Peran Daud yaitu mempersiapkan pembangunan bait suci dengan mempersiapkan bangsa Israel untuk bersatu dan juga berkontribusi terhadap pembangunan bait suci. Salomolah sebagai anaknya yang akan membangun bait suci dengan keyakinan Tuhan yang akan memberkati pekerjaan ini. Pekerjaan ini bukan menjadi milik manusia, pekerjaan pembangunan bait suci menjadi milik Allah, di mana Salomo dipakai oleh Tuhan. Lalu Daud menyerahkan pembangunan bait suci ini kepada Salomo yang tentunya tidak mudah untuk dilakukan. Daud meyakinkan Salomo dalam bacaan kita hari ini untuk jangan memulai pembangunan bait suci dengan takut, dengan tawar hati, tetapi dikatakan kuatkan dan teguhkan hati, yaitu yakin dan berani, serta melakukan pembangunan bait suci, karena Tuhan menyertai Salomo dalam pembangunan ini. Jadi Daud meyakinkan bahwa Salomo harus segera, tidak berlama-lama untuk melaksanakan pembangunan bait suci. Lalu Daud juga dalam bacaan kita di ayat 21 membantu Salomo mengatur segala hal yang berkenaan dengan pembangunan bait suci, seperti pembagian tugas pelayan oleh para imam dan juga orang-orang Lewi, pekerja-pekerja yang ahli di bidangnya, para pemimpin siap mendukung dan seluruh umat juga yang siap mendukung. Jadi pembangunan bait suci bukan semata-mata hanya dilakukan oleh Salomo, tapi pembangunan bait suci menjadi pembangunan sebuah tim, di mana Salomo didukung oleh Daud dan juga didukung oleh semua orang yang ada di sekitarnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembangunan bait suci menjadi era baru dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu untuk membangun iman masa depan bangsa. Hadirnya bait suci mengkokohkan iman mereka bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita pada saat ini, yang akan segera dalam beberapa jam lagi meninggalkan tahun 2020 dan bersiap untuk memasuki tahun 2021, tahun masa depan bagi kita semua. Kita tentunya ketika bicara masa depan, maka kita tidak tahu akan apa yang terjadi di tahun 2021. Apakah COVID-19 itu masih ada? Masih menyertai perjalanan kita di tahun 2021? Apakah ada pemulihan ekonomi bagi banyak orang? Apakah ibadah-ibadah di gedung gereja mulai bisa bebas atau masih dibatasi dengan protokol kesehatan? Atau apakah di tahun 2021 sampai bulan Desember saya masih hidup, saya masih ada sampai saat itu? Oleh karena itu, di sini kita bisa melihat bahwa masa depan menjadi sesuatu misteri bagi kita, karena kita belum melewatinya. Masa lalu sudah kita lewati. Masa kini hari ini saat kita mendengar firman Tuhan,
Tapi berbicara masa depan, maka segala sesuatunya belum kita lewati. Karenanya hari ini kita belajar dari firman Tuhan yang pertama. Mulailah ketika kita memasuki nanti tahun baru dengan beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan sertai kita memasuki masa depan di tahun 2021. Penyertaan Tuhan tidak akan pernah terputus di masa lalu dan masa kini, tapi berlanjut di masa depan bagi kita sebagai umatnya. Yang berikutnya, tetap ada tantangan di masa depan, tetapi tetap ada Tuhan bagi kita yang berpegang pada kuasa-Nya. Tantangan tetap ada. Mungkin semakin hari semakin meningkat, tapi percayalah Tuhan tetap ada menyertai kita selama kita berpegang pada kasih setia Tuhan. Kemudian kita dihantar Tuhan di penghujung tahun 2020. Itu artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Ada penyertaan Tuhan yang menghantar kita tiba di penghujung tahun ini. Semua kita lewati bersama dengan Tuhan. Jika Tuhan sertai kita di tahun 2020, maka yakinlah bahwa Tuhan sertai kita di tahun 2021 dengan kasih-Nya yang tidak pernah berubah. Itu yang harus kita yakinkan. Jadi masuk di tahun 2021 dengan keyakinan bahwa Tuhan akan selalu menyertai dengan kasih-Nya. Ada pula ketika kita masuk di tahun nanti di 2021, ada di antara kita, di antara keluarga-keluarga, tidak lagi bersama dengan orang yang kita kasihi. Karena telah dimuliakan Tuhan di tahun 2020. Ini sebuah kesedihan bahwa kita tidak bersamanya lagi di tahun 2021. Namun yakinlah bahwa Tuhan yang akan menguatkan dan menopang di tahun 2021 dengan kasih sayang-Nya. Kasih sayang Tuhan tidak akan berubah di tahun 2020 dan juga di tahun 2021. Bahkan sampai selama-lamanya kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tinggalkan tahun 2020 dengan kenangan bahwa Tuhan setia kepada kita. Kalau kita dengar firman Tuhan pada saat ini, mau menunjukkan Tuhan masih menyertai kita, Tuhan masih bersama dengan kita, dan tidak meninggalkan kita. Dan mari kita masuki tahun 2021 dengan juga sebuah keyakinan bahwa Tuhan selalu bersamaku, bersama kita semua. Ada tantangan kita hadapi, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Selamat meninggalkan tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kekuatan serta
Jemaat Tuhan, mari berdiri. Bersama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk. Kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan, jikalau pada saat ini kami mendengar firman Tuhan di akhir tahun 2020. Biarlah firman Tuhan ini menjadi refleksi selama perjalanan hidup beriman kami dari awal tahun 2020 sampai Desember 2020 ini. Bagaimana ada banyak peristiwa kami alami, ada suka dan duka kami alami, ada juga keterpurukan hidup kami. Namun saat kami bisa mendengar firman Tuhan pada saat ini, artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan selalu bersama dengan kami. Karenanya biarlah firman Tuhan yang saat ini boleh kami dengar, itu dapat kami lakukan dengan kekuatan tuntunan Roh Kudus. Bapa yang di surga, kami tetap berdoa buat dunia ini dan bangsa kami yang masih berjuang untuk melawan COVID-19. Tuhan Yesus tolong berkati, agar kami bisa sehat selalu, bisa terhindar dari COVID-19. Kalaupun di antara kami ada yang terpapar COVID-19, Tuhan pulihkan mereka, sembuhkan mereka seperti sedia kala. Karenanya Tuhan kami berdoa, agar senantiasa juga Tuhan memberkati keamanan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Berkati pemerintah kami dengan hikmat dari Tuhan agar bijak menyikapi setiap persoalan-persoalan yang kami hadapi. Dan biarlah kami sebagai rakyat boleh mendukung pemerintah kami. Berkati TNI dan Polri yang selalu bersiaga untuk menjaga negara kami ini. Engkau juga memberkati mereka. Bahkan di penghujung ini mereka masih bekerja, Tuhan memberkati mereka. Bapa kami yang di surga, berdoa juga buat gerejamu. Kalau kami masih ada, itu menandakan kami tetap dipakai oleh Tuhan sebagai alat untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Karena Engkau memberkati gereja kami GPIB di tingkat sinodal, mupel, bahkan juga di tingkat jemaat di kota maupun di desa, termasuk kehidupan gereja kami GPIB Gideon di Depok ini. Tuhan memberkati persekutuan pelayanan kesaksian. Walaupun kami pada saat ini akibat pandemi COVID-19, kami masih beribadah di rumah kami masing-masing sampai saat ini. Namun kami tetap yakin bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkurang menghampiri hidup kami. Karenanya Engkau memberkati Tuhan, memberkati seluruh presbiter, pengurus unit-unit misioner, bahkan karyawan gereja yang Tuhan tempatkan untuk melayani Tuhan di tempat ini. Engkau memberkati. Berkati juga seluruh jemaat di setiap sektor, bahkan simpatisan yang boleh ada. Biarlah damai sejahtera itu tetap menyertai sampai saat ini Tuhan.
Bapa yang di surga, berkatilah keluarga kami masing-masing. Berkatilah agar kami ketika kami memiliki pergumulan, Tuhan tolong kami melewati pergumulan dengan kuasa dari Tuhan. Bapa, kami juga berdoa buat perekonomian. Kalau di tahun 2020 kami mungkin menurun penghasilan kami atau usaha kami, Tuhan tolong agar nanti di tahun yang baru penghasilan kami meningkat kembali. Tuhan berkati itu. Bapa yang di surga, kami juga berdoa bagi setiap keluarga lepas keluarga di jemaat-Mu GPIB Gideon Kelapa II yang dalam 1 tahun ini Tuhan mengalami duka cita karena ditinggalkan oleh kekasih jiwa mereka. Tentu masih ada dirasakan rasa sedih yang mendalam. Namun Tuhan, kuatkan mereka agar ketika mereka masuk di tahun yang baru, mereka kuat dengan kekuatan yang asal dari Tuhan. Hibur mereka, topang mereka Tuhan, agar boleh memasuki tahun yang baru dengan sebuah keyakinan Tuhan bersama dengan mereka. Biarlah kenangan indah bersama kekasih jiwa yang tidak bersama dengan mereka lagi menjadi sukacita dan dapat dilakukan untuk masa-masa yang akan datang. Bapa yang di surga, Engkau berkati kami semua yang saat ini mendengar firman Tuhan dari rumah kami atau dimanapun kami berada. Tuhan memberkati agar senantiasa ketika kami menaikkan doa kepada Tuhan, biarlah Tuhan menjawab apa yang menjadi seru doa yang kami naikkan kepada Tuhan. Bapa yang di surga, berkati kami yang pada saat ini telah mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan, baik presbiter yang bertugas, organis, pemandu pujian, seluruh tim multimedia. Tuhan memberkati agar pelayanan yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syafaat kami, doa di penghujung tahun 2020. Biarlah Engkau memberkati dan menerima doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarkanlah doa kami. peliharalah kami dalam cinta kasih Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pengucapan syukur. Pertolongan demi pertolongan, kebaikan dan pemulihan Tuhan, serta semua yang baik, itulah yang menjadi pengalaman kita sepanjang tahun ini. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Mazmur 30 ayatnya yang kelima. Sebelum memberi persembahan, mari kita nyanyi dari Kitab Bakti 206. Tuhan beri
Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk doa syukur kita ini. Mari kita berdoa. Bapa Maha Baik, kami berterima kasih sebab Engkau memberikan kami hidup dan kehidupan. Engkaulah pencipta dan pemelihara yang setia di rumah dan di rumah tangga kami. Biarlah kami tetap setia beribadah kepadamu. Allah yang memberkati umat-Mu dengan sukacita dan syukur kami berseru. Dipuji dan dimuliakanlah Engkau Tuhan atas segala kecukupan yang kami miliki. Engkaulah sumbernya. Apa yang terasa kurang dan tidak ada pada kami tidak khawatir tentang hari esok. Sebab Engkau menolong dan menguatkan kami. Biarlah kami selalu bersyukur dan sedia menjadi alat kasih demi nama Yesus, Juru Selamat dunia. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta baca di penghujung tahun 2020, Kamis 31 Desember 2020. Yang pertama, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Gideon menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta John F.C. Patiasina yang melayani pada ibadah malam akhir tahun 31 Desember 2020. Para pelayan, paduan suara, vokal grup, pemandu lagu, organis, dan tim MM yang telah mengambil bagian pada ibadah malam akhir tahun Kamis 31 Desember 2020. Tuhan senantiasa memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Yang kedua, pemberitahuan kegiatan ibadah. Ibadah Tahun Baru Jumat tanggal 1 Januari 2021 akan diadakan pada jam 9 WIB. Untuk ibadah tersebut dilakukan secara streaming. Dapat dilihat di channel YouTube Gideon Depok. Demikian agar diketahui jemaat. Untuk informasi keuangan dan lainnya bisa diikuti dalam warta jemaat tercetak maupun yang tersedia di website GPIB Gideon Depok. Demikian warta jemaat ini. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat menyambut tahun baru 2021. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, betapa kuatnya penjagaan Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Tahu, dan Maha Hadir di setiap perjalanan hidup kita, anak-anaknya. Semua yang sudah kita lewati, Tuhan bersama kita. Maka untuk selamanya, kita hanya bersandar pada Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan yang menjaga seluruh perjalanan hidup kita. Mari jemaat Tuhan berdiri dan pergi dengan damai, akhiri tahun lama dengan sukacita dan percaya kita sudah dan akan melewatinya bersama Tuhan. Jalanlah
arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, akan menyertai kamu untuk memasuki tahun 2021 dari sekarang ini sampai selama-lamanya.